Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang Ustadz Peri banggakan teman-teman sekalian, siswa dan siswi SDIT Al-Makmur yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan di puasa yang ke-22 hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan. Teman-teman sekalian tetap semangat menjalani ibadah puasa sampai nanti full 30 hari begitu ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan pahala terbaik untuk teman-teman dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan sore hari ini Ustadz ingin berbagi sedikit ya ke teman-teman berkaitan dengan ibadah puasa yang sedang kita jalankan. Salah satu keistimewaan ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, itu Allah Subhanahu wa taala menyebut sendiri, ibadah puasa yang kita laksanakan Allah langsung yang akan membalasnya. Sebagaimana hadis qudsi yang berbunyi, kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam, setiap amal manusia, amal Ustadz Peri, amal teman-teman dan semua amal umat manusia di muka bumi ini, itu pahalanya kembali kepada yang melaksanakan amal tersebut. Jadi pahala sholat kita ya, pahala sedekah kita, pahala kebaikan teman-teman yang sudah dilakukan, baik kepada sahabat, berbuat baik kepada orang tua, murojaah, itu pahalanya maka diperuntukkan untuk orang yang melaksanakannya. Meskipun kita tahu bahwa pahala itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah sendiri yang mengkhususkan kecuali ibadah puasa. Kenapa? Karena khusus ibadah puasa ini Allah langsung yang akan membalasnya. Ustadz, emangnya kalau ibadah yang lain selain puasa bukan Allah yang membalasnya? Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Tetapi Allah mengkhususkan khusus ibadah puasa ini, Allah menyebutnya fa innahu li. Puasa itu untukku. Puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan membalasnya. Kemudian teman-teman bertanya, Ustadz, emang Allah butuh dengan ibadah puasa kita? Emangnya Allah butuh dengan pahala puasa kita? Sampai Allah mengatakan puasa itu untukku. Baik teman-teman sekalian, maka di sini salah satu keistimewaan puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Maka kata ulama, maksud daripada Allah berfirman bahwa puasa itu untukku adalah seolah-olah Allah ingin mengangkat derajat pahala puasa di atas pahala-pahala yang lainnya. Karena salah satu keunikan, salah satu keistimewaan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lainnya diantaranya adalah bahwa Allah mengatakan puasa itu untukku. Allah menghubungkan ya puasa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu seolah-olah Allah ingin mengangkat kemuliaan ibadah puasa. Jadi segala sesuatu yang disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kemuliaan tersendiri pada sesuatu itu. Ada istilah Baitullah, rumah Allah ya, di Makkah, atau masjid Baitullah dengan sebutan Baitullah. Kita tahu banyak sekali bangunan-bangunan yang megah, banyak sekali gedung-gedung yang indah, tetapi Allah tidak menyebutkan bahwa gedung-gedung itu atau bangunan itu adalah bangunan Allah ya. Tetapi khusus untuk masjid kita sebut dengan Baitullah, maka maksudnya adalah masjid itu ada kemuliaan karena disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ibadah puasa, Allah menghubungkan langsung puasa itu untukku, seolah-olah Allah ingin mengangkat derajat puasa di atas ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian
Keistimewaan lainnya dari ibadah puasa yang kita laksanakan adalah bahwa ibadah yang paling lama di antara ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu adalah ibadah puasa. Ya, kita tahu puasa yang kita laksanakan ini bahwa durasinya sangat lama sekali teman-teman. Ya, semenjak kita mendengar kumandang azan, semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, kurang lebih 13 jam kalau di Indonesia, bahkan ada yang sampai 16 jam sampai 17 jam di belahan negara sana. Itu berarti bahwa puasa adalah ibadah yang paling lama di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah haji Ustaz itu juga lama, tetapi kalau ibadah haji itu ada istirahatnya, ya. Ada waktu-waktu tidak melaksanakan rukun-rukun haji, tetapi puasa dari semenjak terbitnya fajar, semenjak masuk waktu subuh sampai terbenam matahari, sampai masuknya waktu maghrib, maka selama itu kita sedang menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang paling lama adalah ibadah puasa. Makanya Allah hubungkan puasa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah selama kita puasa, kita sedang diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama itu kita puasa, maka kita sedang menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, salah satu keistimewaan puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya, puasa itu adalah ibadah batiniyah, ibadah yang sangat kecil sekali potensi untuk melakukan riya. Jadi riya itu adalah salah satu sifat kita melaksanakan ibadah kepada Allah tetapi dengan niat ingin dipuji orang. Ya. Kalau ibadah-ibadah lain itu seperti sholat, membaca Al-Quran, itu akan berpotensi sekali kita punya niat ingin dipuji orang, ya. Membaca Al-Quran suaranya bagus, begitu ya. Kita ingin membaca Al-Quran karena suara kita bagus, sehingga muncul dalam hati kita ingin dipuji oleh orang. Atau sholat juga ingin terlihat soleh oleh orang lain. Jadi ibadah-ibadah selain puasa itu adalah ibadah-ibadah yang sangat nampak terlihat. Sholat terlihat tidak teman-teman? Terlihat. Ustaz bisa lihat teman-teman ketika sholat ada gerakannya, oh sedang sholat. Maka terlihat itu memungkinkan kita ingin dipuji oleh orang. Begitupun sodakoh itu terlihat. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi ibadah puasa adalah ibadah yang sangat kecil kemungkinannya kita ingin dipuji oleh orang. Karena puasa itu tidak terlihat teman-teman. Siapa yang tahu orang yang sedang berjalan di jalanan dia berpuasa apa tidak? Tidak ada yang tahu kecuali orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka puasa ini menjadi sangat istimewa karena puasa ini sangat kecil sekali kemungkinannya untuk orang yang melaksanakannya ingin dipuji oleh manusia. Baik, teman-teman sekalian, kurang lebih itu saja mungkin ya yang ingin bisa Ustadz Peri sampaikan. Salah satu keistimewaan puasa, ibadah puasa yang kita laksanakan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman tetap semangat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini dan mendapatkan predikat takwa dari apa tujuan dari puasa itu sendiri. Setelah puasa semakin semangat ibadahnya, semakin semangat membaca Al-Qur'annya, semakin semangat murojaahnya, semakin semangat berbakti kepada orang tua dan membantu kepada sesama teman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.